Shalom, damai di hati. Saat ini kita berjumpa bersama-sama dengan Encirit. Tentu torang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersyukur di saat ini di mana kita boleh ada di tempat ini. Untuk itu, sebelum kita memulaikan akan pembelajaran Bina Ana di saat ini, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Engkau telah memberi kesempatan buat kami, di mana saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biar ya Tuhan, Engkau memberi hikmat, kemampuan kepada kami, agar firman yang kami dengar boleh kami pahami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar pelajaran Bina Anak yang ke-36. Nah, saat ini kita ambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 12, 13 dan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mendapatkan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita sudah mendengarnya. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar dalam firman Tuhan yang torang barusan baca bersama-sama. Tema atau cerita kita di saat ini yaitu tentang gereja atau arti gereja. Nah, Anas pernah dengar gereja? Iya, tentu pernah kan. Gereja adalah tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk memuji. Nah, gereja adalah tubuh Kristus. Nah, situ adalah orang-orangnya. Tubuh Kristus itu adalah orang-orangnya. Nah, adik-adik pernah dengar itu lagu atau orang mau nyanyi bersama-sama lagu gereja? Aku gereja, kau pun gereja. Oke, sama-sama kita menyanyi. 1, 2, 3. Aku gereja,
kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, adik-adik yang diberkati, gereja adalah orang-orangnya. Di dalamnya itu kita sebagai anak-anak. Nah, kita datang di gereja, kita adalah sebagai orang-orangnya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam pembacaan yang torang sedengar sini yaitu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13 dan ayat 26 sampai dengan 30. Di situ diberi judul yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam gereja itu, di dalam persekutuan itu adalah sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sama juga dengan tubuh. Dalam tubuh itu punya bagian-bagiannya. Nah, di situ dalam 1 Korintus ini di mana Rasul Paulus menasihatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus, di mana mereka telah diberikan karunia untuk mengajar, untuk melayani, untuk menyembuhkan. Tetapi orang-orang yang ada di Korintus itu orang-orang yang sombong rohani. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau sombong rohani itu bagaimana kan? Tentu mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Nah, di situ Paulus menasihat kepada orang-orang di Korintus, kepada adik-adik jangan seperti orang-orang yang ada di Korintus. Nah, kita diberi karunia untuk melakukan hal-hal yang baik. Tentu dalam tubuh ini banyak anggota ini punya fungsinya. Misalnya mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Tubuh ini banyak anggota ini punya fungsinya. Misalnya mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Nah, jika mata di dalam torang tubuh untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk melakukan pekerjaan atau memegang, bukan melakukan hal yang tidak baik. Untuk itulah Tuhan menasihatkan kepada adik-adik supaya torang menggunakan tubuh kita sama dengan tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, torang melakukannya, torang harus tahu apa fungsi di dalam tubuh kita. Nah, itu. Nah, saat ini kita banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak, tentu kita harus dengar kepada orang tua. Jangan torang mengandalkan torang pediri, torang hebat. Nah, seperti orang-orang yang ada di Korintus, dorang diberi karunia tetapi mereka sombong. Nah, dorang bilang sombong rohani. Kalau adik-adik kalau pintar jangan sombong. Nah, kita nih mau batamang deng dia karena dia bodoh. Nah, atau dia miskin. Nah, jangan, itu tidak boleh, tidak baik. Tuhan tidak suka tuh anak-anak mau pilih-pilih teman, apalagi nggak mau dengar pak orang tua, nggak mau dengar tuh guru-guru, terlebih khusus tidak takut kepada
Tuhan. Nah, firman Tuhan selalu tetap mengingatkan kepada kita supaya anak-anak diajak untuk beribadah di gedung gereja itu tubuh Kristus. Torang adalah orang-orangnya, torang harus tahu apa torang pe tugas sebagai anak-anak. Tentu torang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dinasihatkan torang harus lakukan, torang harus dengar. Bukan torang menyombongkan diri. Dalam tubuh ini torang harus kaki untuk apa, tangan untuk apa, mulut untuk apa, telinga dan lain-lain sebagainya. Itu di dalam torang pe tubuh. Nah, di dalam tubuh Kristus yaitu gereja sebagai kepala. Kristus itu sebagai kepala. Nah, kita adalah orang-orangnya. Kita adalah sebagai anggotanya, anggota-anggota tubuh Kristus. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan terus mengajak kepada kita. Mulai torang masih kecil, sampai torang anak-anak, dewasa, sampai torang tua. Terus ini firman Tuhan selalu mengingatkan, mengajak kepada kita supaya torang mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Allah pencipta dunia ini. Termasuk torang sebagai manusia adalah sebagai ciptaannya. Torang sebagai manusia tidak bisa menciptakan, tetapi hanya membuat dan melakukan. Torang bisa, tetapi yang menciptakan dunia ini dan segala apa yang di muka bumi ini Tuhan yang ciptakan. Tetapi torang harus pelihara, torang jaga bersama supaya ada kesatuan, kerjasama. Nah, di dalam tubuh torang ini dia saling ada kekompakan kerjasama. Torang punya talenta atau karunia yang berbeda-beda, diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan selalu dan selalu mengajak supaya torang tahu itu mau berdoa. Toh, torang ucap dengan apa? Mulut. Berdoa itu dengan sungguh-sungguh. Torang pergunakan ikut torang pe tubuh ya. Tubuh dengan anggota tubuh. Yaitu mulut. Iya, dia begitu juga dengan tangan. Tangan itu torang harus bekerja, bukan pukul teman. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jadilah seperti tubuh Kristus atau gereja. Kita adalah orang-orangnya bersaksi demi nama kemuliaannya. Jadi adik-adik kita belajar dari 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 sampai dengan ayat yang ke-26 sampai dengan 30. Saling menopang, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, harus ada satu kesatuan, kerjasama. Torang harus merendahkan diri. Jangan torang sombong. Torang harus sederhana dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi firman Tuhan tetap mengingatkan kepada torang, torang harus berbuat yang baik. Jangan berbuat yang jahat. Kalau yang jahat Tuhan tidak suka itu, Tuhan marah. Jadi kalau orang mau marah-marah, biar dia marah-marah. Jangan torang balas dengan marah-marah. Torang kasih senyum jo. Iya. Boleh begitu? Boleh toh? Iya. Jangan orang kasih marah-marah, marah-marah lagi. Iya. Biar torang senyum-senyum jo. Oke. Paling dia sekali waktu dia akan apa? Paling dia mau senyum-senyum. Iya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Engkau sudah memperdengarkan lewat firman-Mu. Biar ya Tuhan, firman-Mu itu menjadi pegangan, boleh kami lakukan, boleh kami pahami, agar kami tahu apa yang kami lakukan, kami sebagai anak-anak Tuhan
Berkatilah kami yang sudah hadir, agar firman-Mu ini menjadi terang boleh kami bagikan kepada teman-teman kami. Dan kami membawa berkat buat orang tua kami, sesama kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, damai di hati.